Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrianto Wahitomo dengan NIM 91. Di sini saya akan menganalisis satu karya dari dua periode, yaitu kubisme dan futurisme. Di sini saya akan menganalisis menggunakan tiga jenis pisau analisis, yaitu formalisme, ikonografi, dan kontekstual. Pertama, kita akan membahas satu karya dari periode kubisme, yaitu Les Demoiselles d'Avignon, karya dari Pablo Picasso. Les Demoiselles d'Avignon adalah kanvas besar dengan ukuran 243,9 cm x 233,7 cm yang menampilkan 5 wanita telanjang dengan tubuh terfragmentasi dan wajah yang diolah secara non-naturalistik. Karya ini sering dianggap titik menuju kubisme karena pelepasan perspektif klasik, fragmentasi bentuk, dan pengaruh seni primitif, yaitu topeng Afrika dan patung Iberia. Pertama, kita akan menganalisis secara formalisme yang terfokus pada visual dan bentuk karya. Yang pertama, komposisi dan skala. Kedua, bentuk dan fragmentasi. Tiga, wajah dan pengaruh topeng. Empat, ruang, perspektif, dan datar permukaan. Lima, warna dan sapuan kuas. Enam, garis, ritme, dan dinamika. Tujuh, tekstur dan penanganan medium. Pertama, pelepasan perspektif tradisional. Memungkinkan Picasso menampilkan banyak aspek figur sekaligus. Ini fundamental bagi berkembangnya bahasa kubis. Kedua, fragmentasi bentuk. Menggeser perhatian dari meniru alam menjadi menciptakan struktur visual baru. Seni jadi soal konstruksi visual. Tiga, penggunaan motif topeng atau abstraksi wajah. Menantang ideal kecantikan akademis dan membuka dialog antara seni modern Eropa dan seni non-Eropa, meskipun hubungan historis atau estetika kompleks dan diperdebatkan. Dua, kita akan membahas secara ikonografi yang fokus pada simbol, tanda, dan makna yang terkandung dalam lukisan Les Demoiselles d'Avignon. Pertama, ada brothel atau bordel yang artinya prostitusi. Kedua, ada gaze, yaitu pandangan terbalik. Tiga, topeng. Keempat, kerangka atau tengkorak. Kelima, buah. Keenam, ketakutan terhadap sifilis, yaitu penyakit menular. Ketujuh, apokaliptik atau mitologis. Delapan, kekerasan, ambivalensi seksual, dan dominasi. 9, kelahiran modernitas, yaitu kubisme. Ketiga, kita akan membahas secara konseptual yang berfokus pada latar sosial, budaya, dan sejarah lukisan Les Demoiselles d'Avignon. Pertama, latar sosial. 1. Prostitusi di Barcelona. 2. Gagal penerimaan awal. 3. Perspektif gender dan gaze. 4. Modernitas dan perubahan sosial. Kedua, latar budaya. 1. Primitivisme dan seni non-barat. 2. Pertentangan budaya Eropa klasik dan asing. 3. Latar seni modern atau avant-garde. 4. Pengaruh Cezanne dan kubisme. 3. Latar sejarah. 1. Transisi artistik dalam karya Picasso. 2. Persiapan intensif. 3. Revolusi modernisme. 4. Kontroversi kultural. 5. Interpretasi ulang modern. 6. Pencatatan museum. Makna dari latar sosial, budaya, dan sejarah lukisan Les Demoiselles d'Avignon. Pertama, lukisan ini bisa dilihat sebagai kritik sosial terhadap eksistensi bordil dan eksploitasi perempuan dalam masyarakat modern. Dua, melalui penggunaan elemen primitif, Picasso menyatakan bahwa peradaban modern mungkin tidak serumit yang tampak. Ada energi primitif dan gelap yang masih berpengaruh. Tiga, secara kultural, ini adalah pernyataan bahwa seni barat tidak lagi dominan dalam cara pandang artistik. Seniman modern membuka dialog dengan budaya asing dan non-barat. 4. Secara historis, karya ini melambangkan perubahan paradigma dalam seni, dari lukisan representasional ke abstraksi, dari perspektif tunggal ke banyak sudut pandang, dan estetika klasik ke estetika modern. Selanjutnya kita akan menganalisis karya dari periode futurisme, yaitu The City Rise dari karya Umberto Boccioni.
Pertama, kita akan menganalisis secara formalisme. 1. Komposisi. 2. Garis. 3. Warna. 4. Bentuk. 5. Ruang. 6. Cahaya. 7. Tekstur dan teknik. Makna visual menurut unsur formalisme. 1. Energi konstruksi kota modern. 2. Perpaduan manusia, hewan, dan mesin dalam irama industrialisasi. 3. Pergerakan cepat dan kekuatan kolektif masyarakat urban. Karya ini menjadi tonggak awal futurisme karena menampilkan dinamika modernitas secara eksplosif melalui pendekatan visual. 2. Kita akan menganalisis secara ikonografi yang berfokus pada simbol, tanda, dan makna dalam karya The City Rise karya Umberto Boccioni. Pertama, ada unsur kuda dan manusia raksasa yang merupakan simbol kekuatan dan energi modernitas. Kuda dalam karya ini bukan kuda alami, tetapi digambarkan raksasa penuh energi hampir meledak. Ini bukan representasi realistik, melainkan simbol kekuatan, kecepatan, dan tenaga. 2. Adegan konstruksi yang merupakan simbol lahirnya kota futuristik. 3. Penyatuan manusia, mesin, binatang yang merupakan simbol fusi masa depan. 4. Gerak dan distorsi bentuk yang merupakan simbol tanda kecepatan dan dinamisme. Simbol-simbol visual menegaskan pesan utama. Kota modern tumbuh melalui energi kolektif manusia, hewan, mesin, dan teknologi. Sebuah dunia baru yang penuh kekuatan, kecepatan, dan optimisme futuristik. Ketiga, kita akan menganalisis secara kontekstual yang berfokus pada latar sosial, budaya, dan sejarah karya. Pertama, latar sosial, modernisasi Italia awal abad ke-20. Kedua, latar budaya, gerakan futurisme tahun 1909 sampai 1916. 3. Latar sejarah, era pra-perang dunia I. Keempat, pengaruh seni lain dan inovasi estetik. The City Rise adalah respon visual terhadap modernisasi Italia, semangat futurisme, dan revolusi teknologi Eropa. Karya ini merayakan kelahiran kota industri dan energi manusia yang membangunnya.